sudah sakit, sudah harus berjuang melawan sakitnya, tapi harus mengurusi semua berbagai macam persyaratan-persyaratan untuk klaim asuransi. Ya, ketemu lagi teman-teman bersama saya Jarski Maradoni di channel Cerdas Berasuransi. Saat ini teman-teman sedang ada di segmen Kuturansi, kupas tuntas asuransi. Dan saya akan berbicara tentang bagaimana cara klaim asuransi dengan double kartu kesehatan. Sesaat lagi di Kuturansi. Oke teman-teman, kalau teman-teman tadi menyimak di video saya sebelumnya di segmen Cerdas 1 Menit, saya share tentang apakah kalau klaim asuransi dengan double kartu kesehatan itu apakah bisa. Saya jawab di sana bisa ya dan bisa tidak. Dan kali ini saya mau perjelas di segmen Kuturansi ini bagaimana cara klaim asuransi kalau teman-teman mempunyai lebih dari satu kartu kesehatan. Jadi jangan takut kalau memang teman-teman merasa ini akan mubazir, tapi teman-teman perlu ketahui beberapa hal ini. Saya mau jelaskan, yang pertama teman-teman harus mengetahui ketentuan masing-masing dari kartu tersebut. Ya, silahkan dicek lagi di buku polisnya, buku polis yang tebal. Saya rasa teman-teman harus tetap membaca buku polis itu. Ya, di situ ada beberapa ketentuan. Apakah kalau klaim asuransi yang pertama itu sudah tercover semua, kita bisa mengajukan klaim asuransi kartu kesehatan yang kedua, atau harus pakai kwitansi yang asli, atau ada nanti namanya surat koordinasi manfaat dan sebagainya. Teman-teman harus ketahui itu. Tapi ya jangan khawatir kalau teman-teman merasa pusing, merasa ribet kalau harus mengurus klaim asuransi. Hubungi agen teman-teman ya, sekali lagi hubungi, karena tugasnya agen asuransi itu seperti itu, harus membantu nasabahnya. Ya teman-teman, sekali lagi tadi ketahui ketentuan-ketentuan yang ada di dalam polis asuransi teman-teman. Oke, saya mau ambil contoh kalau teman-teman punya kartu kesehatan yang dari BPJS ya, dan kalau teman-teman punya kartu kesehatan dari asuransi lain. Nah, bagaimana dua kartu ini? Ini sama-sama mengcover kesehatan, sama-sama bisa dipakai ketika teman-teman rawat inap di rumah sakit ya. Apakah dua-duanya bisa dipakai? Saya jawab bisa dipakai teman-teman, asalkan catatannya teman-teman harus memasukkan kartu BPJS ini saat pendaftaran awal di rumah sakit ya. Kartu BPJS ini harus menjadi asuransi atau penjamin yang pertama ya. Sekali lagi harus menjadi penjamin yang pertama ya, karena setahu saya BPJS tidak mau kalau dia menjadi penjamin yang kedua ya. Sekali lagi BPJS harus menjadi penjamin yang pertama. Kalau teman-teman harus mengalami resiko rawat inap, ini berikan ke bagian pendaftaran di rumah sakit. Nah, kemudian segala pelayanan, segala jaminan, segala perawatan teman-teman akan di cover oleh BPJS ya. Kemudian kalau teman-teman nanti setelah selesai perawatan dan ternyata teman-teman harus mengeluarkan ekses atau ada yang harus dibayar karena melebihi plafon dari BPJS ini, teman-teman baru bisa klaim eksesnya tadi ke kartu asuransi yang kedua. Nah, teman-teman bisa masukkan ke kartu asuransi yang kedua. Tapi ingat, biasanya kartu asuransi yang kedua ini meminta yang namanya surat koordinasi manfaat dari kartu asuransi yang pertama. Nah, di sini. Nah, kemudian berapa yang akan dijamin atau yang akan di cover dari asuransi yang kedua ini, kartu asuransi yang kedua,
Yang di cover adalah biasanya selisih atau eksesnya tadi. Misal yang kartu pertama teman-teman plafonnya hanya 4 juta misal, dan habis biaya rumah sakit 5 juta. Jadi yang 1 juta teman-teman bisa klaimkan ke asuransi yang kedua. Itu teman-teman. Nah, prosedurnya biasanya asuransi kedua ini meminta surat koordinasi manfaat dari asuransi yang pertama. Jadi poinnya adalah kalau teman-teman punya kartu BPJS dan punya kartu asuransi swasta yang lain, ya teman-teman perhatikan, BPJS biasanya dia harus menjadi kartu yang pertama, penjamin yang pertama. Jadi pelayanan semuanya standar dari BPJS, dan yang asuransi kedua itu bisa dari asuransi swasta atau dari asuransi kantor teman-teman. Oke, itu BPJS dengan asuransi swasta yang lain. Kemudian kalau teman-teman punya manfaat kartu dari kantor, ya asuransi dari kantor dan asuransi swasta, ya ada 2 kartu kesehatan, asuransi dari kantor dan asuransi swasta. Bagaimana? Nah, ini perlu diperhatikan ketentuannya seperti apa. Biasanya asuransi itu sama-sama asuransi ini dia hanya mau menerima kwitansi yang asli, dan asuransi yang kedua pasti akan minta surat koordinasi manfaat dari asuransi yang pertama. Kalau kaitannya asuransi kantor dan asuransi swasta pribadi, ya asuransi swasta pribadi yang teman-teman beli asuransi sendiri, nah ini biasanya tidak masalah siapapun yang menjadi yang penjamin pertama atau siapa yang menjadi penjamin kedua, ini tidak masalah, ya itu asuransi kantor dan asuransi pribadi swasta, ya ingat, tapi biasanya ada harus pakai kwitansi asli. Lalu bagaimana jika teman-teman mempunyai asuransi kartu kesehatan sama-sama, satu dari swasta, yang kedua juga dari swasta? Bagaimana teman-teman punya 2 kartu kesehatan juga yang sama? Nah, itu juga bisa diklaim asalkan asuransi yang pertama itu masih ada kekurangan pembayaran, jadi melebihi plafon. Nah, kelebihannya eksesnya teman-teman bisa klaimkan di asuransi yang kedua ini. Nah, tapi sekali lagi biasanya tetap minta surat koordinasi manfaat dan biasanya harus memakai kwitansi asli. Belum lagi nanti ada surat rekam medis dan juga beberapa persyaratan yang lainnya. Oke teman-teman, sepertinya terkesan ribet, sepertinya terkesan sangat banyak persyaratannya. Tapi sekali lagi teman-teman, saya buat video ini agar teman-teman semakin cerdas dalam berasuransi. Teman-teman, inilah tugasnya kami, mengedukasi, memberikan penjelasan, memberikan informasi-informasi tentang produk dan segala halnya, dan juga yang terutama adalah melayani nasabah, melayani teman-teman semuanya. Artinya tidak mungkin dong kalau nasabah kami sudah sakit, sudah harus berjuang melawan sakitnya, tapi harus mengurusi semua berbagai macam persyaratan-persyaratan untuk klaim asuransi. Tidak mungkin dong. Nah, itu tugasnya agen asuransi. Makanya serahkan sama agen asuransi. Segala persyaratan, kwitansi, surat keterangan dokter, kemudian surat koordinasi manfaat, apapun itu, serahkan sama agen Anda. Dan pastikan Anda mendapatkan agen asuransi yang benar-benar support melayani Anda sampai kapanpun. Oke, saya katakan sampai kapanpun. Karena agen asuransi, pelayanan agen asuransi bukan berbicara 5 tahun, 10 tahun, tapi seumur hidup polis. Oke teman-teman, itu dulu penjelasan dari saya di segmen kulturansi. Saya sudah menjelaskan bagaimana teman-teman kalau mempunyai berbagai macam kartu kesehatan, apakah bisa dipakai semua. Oke, saya harap teman-teman tetap cerdas berasuransi dan tetap nantikan video-video kami selanjutnya.
Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Kalau ada konsultasi, bisa cek di deskripsi, bisa komentar. Sampai jumpa, salam cerdas berasuransi.